Bani Israel atau Yahudi ini mau dia lebih disayangi oleh ayah dan mau mereka lebih disayangi oleh Tuhan. Sebab itu mereka mengaku nahnu abna'ullah, kami ini anak Allah, wa ahibba'u, dan kekasihnya. Kebetulan memang mereka istimewa. Allah beri mereka kecerdasan akal yang tinggi. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah kuberi kepada kamu dan kulebihkan kamu di atas seluruh penduduk alam. Memang itu khusus kepada Bani Israel. Sama ada dia beriman atau tidak beriman, memang otaknya lebih cerdas daripada bangsa-bangsa yang lain. Saudara Yusuf yang hasad dengki kepada Yusuf bertindak, dan dia satu masa pujuk ayahnya untuk bawa Yusuf kononnya pergi wisata melancong. Kata ayahnya, aku tak suka bawa Yusuf ni, biarlah dia tinggal di rumah. Tapi mereka pujuk juga. Akhirnya dibawalah Yusuf, dan sampai di sana mereka kerjain Yusuf. Mereka lakukan macam-macam penghinaan, tindakan, dan akhirnya mereka buang ke dalam telaga yang cukup dalam. Dan mereka koyak-koyak baju mereka, mereka sembelih kambing, darahnya itu dilumur di baju-baju, dan mereka cakar tubuh-tubuh mereka, dan mereka berlari pulang ke rumah menjerit-jerit beritahu ayahnya bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub tidak percaya. Kerana Nabi Yakub ni istimewanya, dia boleh panggil malaikat maut. Dia tanya, anakku sudah mati ke? Kata malaikat, belum. Dia beritahu pada anaknya, aku tahu anakku belum mati. Tapi mereka cuba memaksa kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf telah mati dimakan serigala. Baju kami sudah koyak, badan kami sudah dicakar serigala, kami bertempur dengan serigala ketika kami tinggal Yusuf untuk jaga barang-barang kami. Namun Yakub tetap meyakini apa yang dia lihat, kerana dia boleh bercakap dengan malaikat maut. Beda dengan kita. Walaupun lama masa berlalu, hati Yakub tidak lekang daripada kecintaannya kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini dicintai oleh ayahnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila dia berpindah ke istana Mesir, dicintai pula oleh Perdana Menteri. Sejarah mengatakan setelah mereka pulang, ada orang yang lalu di situ dan cedok air dalam sumur itu. Yusuf bergantung di tali timba, dan bila mereka angkat naik ke atas, rupanya ada orang. Mereka terkejut melihat cantik pula. Jadi mereka langsung bawa Yusuf ini ke Mesir dan dijual di pasar hamba. Karena Yusuf ini sangat cantik, maka harganya tinggi. Kita boleh bayang, calon jadi nabi dijual, dimasukkan ke dalam keranjang besi, dijual. Itulah bakal calon nabi. Setelah dibeli oleh seorang lelaki keluarga kepada Perdana Menteri Mesir, dijadikan ini hadiah kepada Perdana Menteri. Biasalah orang bodek-bodek Perdana Menteri ini untuk lebih dekat, dapat projek dan sebagainya. Zaman itu pun sama dengan zaman ini, sama saja. Tradisi itu bersambung. Jadi Yusuf dibesarkan di istana. Jadi umur lebih kurang 7-8 tahun begitu, dibesarkan di istana. Ya, anak istana, ya segala-galanya mewah. Dan ibunya waktu itu ialah Zulaikha. Kebetulan Perdana Menteri Mesir waktu itu, dia bukan Firaunnya. Firaun itu rajanya, agungnya. Perdana Menteri ini dia dipilih oleh Firaun. Kebetulan Allah jadikan dia itu tak mampu, lelaki yang tak mampu untuk melayani istri. Maka dia punya istri tapi dia tak pernah melayaninya, dan istrinya tak pernah menikmati suami itu. Kisahnya, sejarah menyebut begini. Seorang daripada gubernur Mesir punya anak yang namanya Zulaikha.
Satu masa anak ini bermimpi. Dalam mimpi itu dia bertemu dengan seorang lelaki yang cantik, gagah, tegap, pintar, hebat. Dan ada orang berkata, inilah suamimu. Setelah terjadi peristiwa ini, dia jatuh sakit kerana mengharap dapat bertemu lelaki itu. Tapi beberapa bulan kemudian dia mimpi satu lagi, bertemu seorang lelaki yang lebih cantik lagi, lebih hebat lagi daripada yang pertama. Dan dalam mimpi itu orang ramai berkata, ini suamimu. Jadi dia lebih merana lagi bila bertemu dengan lelaki yang lain yang lebih cantik lagi dan lebih berat daripada sakit yang dalam mimpi yang pertama. Sehingga akhirnya ayahnya, dia beritahu kepada ayahnya, kalau itu kita carilah, kita cari lelaki yang dalam mimpi kamu supaya sembuh kamu ini. Dicari, akhirnya satu masa ada peluang bertemu dengan Perdana Menteri Mesir. Dan dia berkata, inilah orangnya yang dalam mimpi saya yang pertama. Tapi ini mimpi pertama. Maka diusahakanlah oleh gubernur untuk nikahkan Zulaikha dengan Perdana Menteri Mesir waktu itu. Tapi dia tak tahu Perdana Menteri itu tak mampu, sebab itu tak minat kepada perempuan. Jadi setelah nikah, tak lama kemudian mereka dapat pula anak angkat yang Yusuf. Sewaktu Yusuf ini masih kecil, tak jadi masalah. Tapi ketika telah meningkat remaja, hati Zulaikha berubah kepada Yusuf. Dan perubahan ini yang membawa sejarah yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keinginan yang membelodak daripada hati Zulaikha, akhirnya pada satu hari dia panggil Yusuf masuk ke dalam kamarnya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta. Orang membaca ayat ini dengan tiga wajah. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ini yang biasa-biasa dibaca. Wajah yang kedua, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hitalak. Wajah yang ketiga, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hitalak. Kenapa tiga wajah? Karena waktu peringkat pertama dia pujuk Yusuf pertahankan dirinya, tak ikut. Dia kata Yusuf, dekatlah sikit. Yusuf terkejut, tengok makcik dia ni apa hal, jadi dia begini. Pintu dah dikunci, diselak gitu. Orang laqatil abwab, diselak pintu. Kemudian dia pujuk lagi, Yusuf, dekat sikit. Yusuf rasa berbelah bagi, nak ikut ke tidak, nak ikut ke tidak. Kemudian dia lihat Yusuf masih berbelah bagi, dia kata, Yusuf, dekat sikit. Tuhan mengancam. Ketika gertak yang ketiga ini, tiba-tiba Yusuf ternampak wajah ayahnya. Macam kita lihat televisyen pada hari ini. Waktu itu dia terus meluru ke pintu, lari, terkejut Yusuf melihat wajah ayahnya. Dia menuju ke pintu dan Zulaikha lompat dari belakang, rentak baju Yusuf, koyak bajunya. Sebaik saja dia buka selak pintu, Perdana Menteri Mesir itu mau masuk ke kamar. Langsung Zulaikha memfitnah. Apa hukuman untuk orang yang menggoda suamimu, menggoda istrimu? Terkejut Perdana Menteri tengok peristiwa yang seumpama itu. Dia keluar dan dia cari beberapa orang yang pintar, yang boleh berfikir tenang. Dia bertanya, apa tanda lelaki nak memperkosa wanita? Apa pula tanda kalau wanita nak memperkosa lelaki? Kata lelaki itu, kalau koyak bajunya di depan itu tanda perempuan yang lelaki itu yang cuba menggoda. Tapi kalau koyak belakang itu perempuan, karena lelaki lari. Dia pulang, dia tengok baju Yusuf koyak di belakang.
bukan baju anak raja, bukan baju murah, bukan baju yang mudah koyak, baju yang cukup baik pun terkoyak dibuatnya. Hati-hati kalau wanita dah naik minyak bahaya ni. Jadi kata Perdana Menteri Mesir kepada istrinya Zulaikha, bertobatlah kamu, jelas tanda ini perbuatan kamu. Tapi Yusuf berdoa kepada dan berkata kepada Perdana Menteri, lebih baik saya ini dipenjarakan sajalah, dipenjarakan saja, supaya gambaran masyarakat melihat bahwasanya yang salah itu Yusuf. Tapi sayangnya peristiwa ini terbocor disebabkan ada pelayan perempuan di rumah itu mengetahui peristiwa itu. Dia pun jumpa kawan dia yang lain. Kau mau tahu tak satu cerita yang terjadi dalam rumah ini? Tapi jangan cerita pada orang lain ya. Dia pun cerita. Orang kedua jumpa orang ketiga, dikunci cerita yang terakhir. Engkau jangan cerita orang lain ya. Orang ketiga jumpa orang keempat, dikunci cerita ujungnya. Jangan cerita pada orang lain ya. Akhirnya habis satu negeri. Pokoknya cepat. Kalau nak cepat cerita, kena ada kuncinya. Kuncinya ya, jangan cerita pada orang lain. Setelah heboh satu negeri, sebelum Yusuf dipenjarakan, Masyidah mau memberitahu pada orang lain kenapa dia tergoda. Kamu bolehlah kamu tak tengok, aku tengok. Jadi coba kalau kamu tengok apa jadi. Pada suatu hari dia undang isteri-isteri pembesar, orang-orang puan sri, datin sri untuk datang ke satu jamuan khusus. Yang jamuan itu meja kursinya di tepi dinding, tengahnya kosong, meja di hadapan mereka, dan di meja itu dihidang buah-buahan saja, semua pakai pisau. Sedang mereka diarahkan, ya silakanlah makan dan kupas sendirilah buah-buahan itu. Maka Yusuf pun diperintah oleh Zulaikha masuk dan jangan singgah, terus saja keluar dari pintu ujung sebelah sana. Sebaik saja masuk, terpanak mata mereka, terbelalak mata mereka melihat Yusuf, dan terlompat perkataan yang luar biasa dikekalkan oleh Allah dalam Quran. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Bukan orang ni, ini malaikat, kata mereka. Ini bukan orang, ini malaikat. Yusuf lepas sebelah sana. Setelah Yusuf lepas sebelah sana, maka Zulaikha kata, tengok pada jari-jari kamu apa jadi. Rupanya sebahagian jari mereka dah terkupas. Dia kenapa nak kupas buah, terkupas jari. Kamu baru sekali melihat dia, sudah terkupas jari kamu. Itu akibat melihat kecantikan. Aku tiap-tiap hari tengok, mana aku nak tahan gitu. Mana aku nak tahan. Jadi kalau aku terjadi benda perkara itu pada aku, jangan kau salahkan aku. Kamu aja terluka jari kamu, hampir putus jari kamu. Maka wanita-wanita ini sedar. Itu pun kata Zulaikha, dia tak tunduk pada aku, dia tak ikut kehendak aku. Karena dia tak ikut kehendak aku penjarakan dia, kata Zulaikha. Oh, bahaya dia. Kalau tak ikut kehendak wanita kelas atas itu bahaya juga, kena penjara juga. Ikut dia terfitnah. Maka Yusuf dipenjarakan. Sudah dua orang mencintai Yusuf. Pertama, Yakub mencintai Yusuf, maka timbul hasad dengki saudaranya. Yang kedua, Zulaikha terlalu cinta kepada Yusuf, karena tak memenuhi kehendaknya, masukkan dia ke dalam penjara. Ini gelombang cinta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita Yusuf di penjara selama 7 tahun. Tak buat salah, kena penjara 7 tahun. Tapi dalam penjara dia tetap pendakwah. Satu masa masuk ke dalam penjara itu 2 orang. 2 orang yang pernah bekerja di istana atas kesalahan, maka mereka dipenjarakan. Seorang bertanya kepada Yusuf tentang mimpi. Mimpinya ialah dia lihat burung makan